Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sukartini selaku dosen pengampu dari mata kuliah Auditing 1, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang materi yang kami jabarkan sendiri, itu mengenai laporan audit. Sebelum itu, perkenalkan kami dari anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Siska Aprilia John dengan NIM 2101202026. Lalu rekan saya Sabrina Azahra dengan NIM 2101071009. Saya Ramadini Saputri dengan NIM 2101072020. Saya Afifah Fatrunada dengan NIM 2101072041. Dan saya Fadil Helmi dengan NIM 2101072059. Baiklah, untuk topik pembahasan yang akan kami jabarkan pada kesempatan kali ini itu ada 7 topik. Topik pertama itu mengenai bentuk laporan audit. Topik kedua itu mengenai opini audit, jenis audit, serta kriteria dari audit. Topik ketiga itu mengenai salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Yang keempat itu mengenai materialitas dan tingkat materialitas. Topik kelima itu mengenai hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Lalu topik ke-6 itu mengenai penerbitan laporan audit, serta topik ke-7 itu mengenai latihan atau contoh menentukan opini audit. Untuk topik atau pembahasan yang pertama dan kedua itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina Zara. Kepada Sabrina Zara, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu bentuk laporan audit. Selanjutnya, yang pertama yaitu pengertian laporan audit. Laporan audit adalah laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok dalam laporan audit. Yang pertama yaitu judul. Judul laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengidentifikasi secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Yang kedua yaitu pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditunjukkan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. Yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan dari laporan keuangan. Paragraf pendahuluan laporan auditor harus berisi yang pertama mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi judul setiap laporan. Yang keempat yaitu merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Dan yang terakhir menyebutkan tanggal atau periode yang mencakup setiap laporan menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Dalam bagian laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus melengkapi satu bagian yang berjudul tentang tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyertakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan yang diaudit. Selanjutnya yaitu ada opini audit. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan satu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan
laporan yang menyatakan secara wajar dengan semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya, merupakan tambahan terhadap tanggung jawab laporan auditor berdasarkan standar akuntansi. Standar auditor, yaitu selanjutnya tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani oleh auditor. Selanjutnya yaitu tanggal laporan audit. Laporan audit harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mendasari opini auditor atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu adalah alamat audit. Yang dimana laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam tempat auditor berpraktik. Selanjutnya, contoh laporan audit mengacu pada GAAS, yaitu yang pertama menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang terakhir, memuat suatu laporan mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu fungsi laporan auditor. Yang pertama, bagi investor yang menggunakan laporan audit untuk laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua yaitu bagi badan pemerintah yang menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan laporan pajak. Yang ketiga yaitu bagi pemegang saham, yaitu laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, opini audit, jenis audit, dan kriteria audit. Yang pertama yaitu ada pengertian opini audit, yang dimana pengertian opini audit ini yaitu pendapat auditor atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Yang pertama yaitu ada jenis audit tanpa modifikasi. Auditor memberikan opini tanpa modifikasi ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Yang kedua yaitu ada opini modifikasi audit, yang dimana jika audit menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Auditor harus memodifikasi opininya. Selanjutnya, ada tipe audit modifikasian, yaitu yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian, yang kedua ada opini tidak wajar, yang ketiga yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya yaitu ada kriteria audit memberi opini. Yang pertama yaitu wajar dengan pengecualian. Auditor setelah auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agresi adalah material tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Dalam sistem pengadilan internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu dengan opini dengan pengecualian, di mana sistem pengadilan internal memadai, namun terdapat salah saji yang material, berbeda pada pos laporan keuangan. Selanjutnya yaitu opini tanpa memberikan pendapat, yang dimana suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Yang terakhir yaitu opini
tidak wajar, di mana jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji dalam banyak pos laporan keuangan yang material. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabrina Zara untuk materi selanjutnya mengenai salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan akan dipresentasikan oleh rekan saya Ramadhani Saputri. Pada Ramadhani Saputri, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu adalah tentang salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa pengertian dari kekeliruan dan ketidakberesan. Nah, kekeliruan sendiri merupakan salah saji atau misstatement atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan secara tidak disengaja. Sementara itu, ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Selanjutnya, nah, bentuk kecurangan yang dinyatakan dalam SA seksi 316 ada dua. Yang pertama ada salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua ada salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva atau penyalahgunaan atau penggelapan. Nah, salah saji yang pertama adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menggelabui pemakai laporan keuangan. Nah, kecurangan dalam laporan keuangan ini dapat mencakup tindakan yang pertama manipulasi, yang kedua representasi, dan yang ketiga yaitu salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Nah, bentuk kecurangan yang kedua yaitu salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva atau penyalahgunaan atau penggelapan adalah salah saji yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, perlakuan tidak mestinya terhadap aktiva entitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang atau uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Selanjutnya ada dua jenis kecurangan menurut Scholes dan Davil Elbeck dalam bukunya yaitu Media Akuntansi yang dikeluarkan tahun 2000. Kecurangan yang pertama yaitu adalah kecurangan manajemen dan kecurangan yang kedua yaitu adalah kecurangan karyawan. Nah, kecurangan yang pertama, kecurangan manajemen ini meliputi suatu tindakan dengan disengaja membuat laporan keuangan yang akhirnya bisa menuju dimasukkannya jumlah angka yang palsu atau dihapuskannya perkiraan atau catatan dalam laporan keuangan. Nah, adapun klasifikasi tindakan yang meliputi kecurangan manajemen ini yang pertama, sengaja distorsi laporan keuangan sebagai alat untuk bertindak curang dengan mengecoh pemakai ataupun kelompoknya tentang hasil usaha perusahaan. Dalam hal ini, menerima keuntungan langsung adalah pihak perusahaan dan pelaku kejahatan. Yang kedua, tindakan yang kedua, sengaja distorsi laporan keuangan untuk penyamaran tindakan kecurangan. Nah, untuk jenis kecurangan yang kedua yaitu kecurangan karyawan, yang paling umum adalah daftar gaji palsu, penjual palsu, transfer cek palsu, lapping, dan persediaan palsu. Sedangkan kecurangan ini dapat dilakukan melalui dua cara. Nah, cara yang pertama, kecurangan yang dilakukan melalui sistem akuntansi. Kecurangan melalui cara ini biasanya dilakukan dengan cara merubah dokumen, memalsukan dokumen, ataupun menghilangkan dokumennya. Sementara itu, cara yang kedua,
Kecurangan yang dilakukan tidak melalui sistem akuntansi, biasanya tidak mempunyai catatan sama sekali. Untuk itu, auditor diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan organisasi maupun individu dalam organisasinya, karena hal ini berhubungan dengan pekerjaan audit untuk dapat mendeteksi segala bentuk kecurangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu tanggung jawab auditor untuk melaporkan, untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan. Standar Auditing Seksi 316 pada IAI tahun 1994 mengharuskan auditor mendesain auditnya untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi adanya kekeliruan dan ketidakberesan material yang terdapat pada laporan keuangan. Auditor diharapkan untuk peka terhadap kemungkinan adanya ketidakberesan material dalam setiap auditnya. Untuk itu, auditor diharuskan untuk menentukan dan mengevaluasi tingkat risiko bahwa laporan keuangan kemungkinan berisi salah saji material yang disebabkan oleh manajemen senior ataupun karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramadini Saputri. Untuk materi keempat mengenai materialitas dan tingkat materialitas akan saya jelaskan sendiri. Nah, di sini untuk pengertian materialitas sendiri, materialitas atau materiality adalah besarnya pengertian atau salah satu informasi akuntansi yang dalam kaitannya itu dengan kondisi di sekitarnya akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah satu tersebut. Serta materialitas adalah faktor yang mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contohnya, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya itu diperkirakan tidak terlalu berarti. Untuk yang selanjutnya itu mengenai tingkat materialitas dalam mempertimbangkan laporan yang dibuat. Yang pertama itu mengenai jumlah tidak material jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakaian laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas yang kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan ini dapat mempengaruhi keputusan pemakai. Dan yang ketiga, jumlah yang sangat material atau pengaruhnya yang sangat luas sehingga kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan ini diragukan. Nah, untuk tingkat materialitas dalam audit itu ada dua. Yang pertama untuk tingkat laporan keuangan dan yang kedua untuk tingkat saldo akun. Untuk tingkat laporan keuangan sendiri, itu pendapat auditor mengenai kewajaran itu meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk tingkat saldo akun, auditor itu hanya menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan kewajaran dari laporan keuangan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan. Untuk materi kelima mengenai hubungan dari tingkat materialitas dengan opini audit akan dijelaskan oleh rekan saya, Afifah Katrunada. Kepada Afifah Katrunada, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Jadi materialitas ini sangat diperlukan oleh auditor untuk memberikan opini. Apabila kesalahannya tidak material, mungkin tidak akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. Sedangkan kesalahan yang material bisa juga mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan di luar opini wajar tanpa pengecualian. Pada umumnya, terdapat 3 tingkatan materialitas untuk mempertimbangkan jenis laporan audit yang harus dibuat, yaitu yang pertama jumlahnya tidak material.
Jumlah tidak material ini jika dalam suatu laporan keuangan yang diaudit ditemukannya ada kesalahan, namun tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pembaca laporan keuangan, maka kesalahan tersebut dianggap tidak material, sehingga bisa diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu jumlahnya cukup material, namun tidak melemahkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jika suatu kesalahan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkepentingan, namun keseluruhan laporan keuangan tetap tersaji dengan wajar, sehingga laporan keuangan tetap berguna. Contohnya itu, misal terdapat kesalahan dalam penyajian persediaan, namun akun lainnya seperti kas dan setara kas, piutang, aset tetap, dan akun lainnya telah disajikan secara wajar. Maka dalam kondisi ini, pendapat pengecualian diberikan atas kesalahan penyajian persediaan saja. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam jumlah sangat material sehingga kebenaran keseluruhan laporan keuangan diragukan. Jika kesalahan yang terjadi sangat material, sehingga bisa menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang membuat keputusan berdasarkan kepada keseluruhan akun laporan keuangan tersebut. Misalnya dari contoh yang sebelumnya tadi, bisa saja hanya akun persediaan yang salah. Namun, jika jumlah kesalahannya sangat besar dibandingkan dengan keseluruhan jumlah akun lainnya, maka kesalahan satu akun persediaan tersebut dianggap tidak material. Selanjutnya, yaitu hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Jika dilihat dari tingkat materialitasnya, yang pertama tidak material, maka tidak akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Maka dalam hal tidak material ini, jenis opini yang diberikan yaitu wajar tanpa syarat. Yang kedua, tingkat materialitas yang material. Maka akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi salah saji sangat penting bagi keputusan tertentu. Maka keseluruhan laporan keuangan masih dianggap wajar. Maka jenis opini yang dapat diberikan yaitu wajar dengan pengecualian. Tingkat materialitas jika dilihat dari sangat material, maka sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Maka pada materialitas sangat material ini tidak memberikan pendapat atau disclaim atau pendapat tidak wajar. Baiklah, demikian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afifah Kadrunada. Untuk materi ke-6 mengenai penerbitan dari laporan audit, itu akan dijelaskan oleh Fadil Septiabi. Kepada Fadil, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu penerbitan laporan audit. Langkah akhir satu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan, yang mana audited financial statement, penjelasan laporan keuangan, notes to financial statement, dan pernyataan pendapat auditor. Yang selanjutnya itu beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit. Yang mana yang pertama itu penelaah terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Yang kedua, penelaah transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Yang keempat, pengiktisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, penelaah pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya pengganti yang tidak audit. Yang ketujuh, surat representasi manajemen. Yang kedelapan, menelaah kertas kerja. Selanjutnya itu menelaah kejadian sesudahnya dalam penyelesaian audit, yang mana ada jenis peristiwa kemudian, pengujian audit, dan tanggal ganda. Baiklah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Fadil. Untuk materi terakhir itu mengenai contoh menentukan opini dari audit. Yang berikut contoh dari laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Mungkin teman-teman semua bisa menelaah sendiri. Dan mungkin itu materi terakhir yang bisa kelompok kami sampaikan. Maaf dan kurang, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.